Demi kuda perang berlari kencang, amat kencang sampai terengah-engah. Kaki memercikan api, kuda menyerang di pagi hari. Dan debu-debu pun berterbangan terhentak kaki. Dengan gagah berani, kuda menyerang ke tengah lawan. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji tentang manusia yang buta huruf namun mencoba mereka-reka makna dari pesan-pesan Allah. Bahkan mereka berani menyimpulkan bahwa mereka itu akan masuk neraka, tidak akan tersentuh oleh apinya. Bahkan kalaupun mereka salah, masuknya hanya beberapa hari saja, sekitar 40 hari, sejumlah dengan pengkhianatan dan kemusyrikannya karena sudah menyembah patung anak sapi. Dan kita juga pernah mengkaji surat Al-Hadid ayat 20, akhirat dengan dunia itu berbeda. Dunia itu tipuan. Ada di ayat 20 surat Al-Hadid. Punya banyak anak, banyak harta, punya jabatan, semua hanya tipuan. Yang seperti bumi terkena hujan, bisa tumbuh tanamannya dengan subur, namun bisa akan ada masa yang Allah berikan dia akan menguning lalu kering. Sedangkan di akhirat ada fakta yang nyata, yaitu ada ampunan dan ada azab dari Allah. Azabnya adalah azab yang sangat pedih. Di dunia semua hanya tipuan, di akhirat ada kenyataan yang abadi, yaitu ampunan dan juga pahala keridhaan dari Allah. Mohon amati ayat ke-86, bahwa mereka itu adalah manusia-manusia yang menukar, yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Supaya lebih difahami, yang membeli kehidupan dunia, kesenangan dunia dengan kesenangan akhirat. Supaya lebih mudah untuk difahami, misalnya kita mau membeli sebuah baju. Umpamanya, untuk lebih bisa difahami, kita itu mengibaratkan dunia itu ibarat uang kertas palsu. Walau memiliki 100 lembar, kita beli dengan uang selembar 100 ribuan, kita dapat 100 lembar uang kertas palsu. Kira-kira lebih berharga 1 lembar uang asli atau 100 lembar uang palsu? 1 lembar uang asli. Akhirat itu seperti uang asli, sementara dunia itu seperti lembaran uang palsu. Walau kita memiliki lebih banyak uang palsu dibandingkan dengan 1 lembar uang asli, tentu lebih berharga 1 lembar uang asli. Siapa yang melepaskan akhirat demi untuk mendapatkan kesenangan dunia, maka apa ruginya? Di akhirat ada azab dan ada ampunan. Di dunia hanya ada tipuan. Di dunia hanya ada tipuan. Punya anak banyak, dikira panghebatnya, padahal belum tentu hidup sampai tua dan jadi sarjana semua. Betul tidak? Betul. Punya harta, belum tentu hartanya bisa abadi dan bermanfaat. Punya jabatan, belum tentu seumur hidup kita kuasai. Betul tidak? Sementara di akhirat Allah sudah menegaskan, di akhirat nanti ada ampunan dan ada keridhaan dari Allah. Siapa yang mendapatkan keridhaan dari Allah tidak akan diazab. Sebaliknya, yang tidak mendapatkan keridhaan dari Allah karena di dunianya tidak membuat Allah ridho, salah dalam memilih, bukan mengambil kenyataan dari janji-janji akhirat, malah mengejar kepalsuan, tipuan dari yang dijanjikan oleh nikmat-nikmat dunia. Ini banyak manusia yang tertipu di zaman ini, betul tidak? Betul. Ya, nah di situ siapa yang membeli dunianya dengan melepaskan akhiratnya? Kalau kita membeli berarti kita dapat satu produk dengan persyaratan harus melepaskan milik kita. Barter. Kalau barter zaman sekarang, kita dapat produk, kita lepas uang, betul? Mohon perhatikan ujung dari ayat 86. Mohon perhatikan ujungnya.
fala yukhaffafu anhumul adzabu walahum yungsarun. Ada manusia yang berani demi mendapatkan dunia dia melepaskan akhiratnya, maka dia, kata Allah di ujung ayat ini, tidak akan dapat keringanan. Atas apa? Keridhaan apa atas azab? Azab. Mereka tidak akan mendapatkan keringanan atas azab, bahkan ketika mereka kesakitan dalam menerima azab itu di akhirat nanti, karena sudah pilih mengejar kenikmatan dunia yang sementara, mengabaikan, melepaskan, merelakan urusan akhiratnya, maka dia ketika mendapatkan pertolongan untuk terlepas dari azab, tidak akan ada yang menolong. Ini janji manusia apa janji Allah? Janji Allah. Ketika Nabi Muhammad yang menyampaikan, ini janjinya Nabi Muhammad apa Allah? Allah. Ketika Bu Ismi menyampaikan, ini janji Bu Ismi apa janji Allah? Allah. Mengapa tetap dinyatakan sama ini janji Allah? Karena ada di dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-86. Siapa yang menukar akhiratnya demi mendapatkan dunianya, maka tidak akan diringankan buat dia azab dari Allah. Jadi sudah jelas ini tidak akan mendapatkan keridhaan, karena keputusannya tidak berlandaskan pada tuntunan dari kitab suci Al-Quran. Ayo kita amati Ibu, mohon diperhatikan ayat selanjutnya. Mengapa mereka mendapatkan azab dan tidak akan diringankan, dan apa yang dimaksud menukar dunia dengan akhirat, ya, akhirat dilepas demi mendapatkan dunia, itu karena mereka ketika mendapatkan pesan-pesan dari Tuhannya, reaksinya adalah seperti yang digambarkan dalam ayat 87 sampai dengan 90. Mari kita perhatikan bersama ayat 87-nya. Walakot, dan sungguh telah ataina, kami telah memberikan Musal kitabah, Musa kepada Nabi Musa, Alkitabah sebuah buku. Berarti ini kisah masa Nabi Muhammad apa kisah masa lalu sebelum Nabi Muhammad? Kisah masa lalu sebelum Nabi Muhammad. Kalau pernah kita mendengarkan ada pernyataan masa lalu biarlah jadi masa lalu, tak usah diungkit dan tak usah dibahas kembali, itu nggak berlaku dengan ayat ini, Bu. Kisah tentang Nabi Musa adalah masa lalu yang oleh Allah diangkat di ayat 87 surat Al-Baqarah. Diangkat kembali oleh Allah artinya diungkit oleh Allah. Apa yang diungkit oleh Allah? Kisah tentang Nabi Musa, bahwa Nabi Musa juga pernah tuh diberi kitab. Tuh, Nabi Musa ini diungkit lagi. Marah nggak Nabi Musa diungkit? Udah pernah dikasih kitab sama Allah dan diceritakannya kepada Nabi Musa apa kepada Nabi Muhammad? Kepada Nabi Muhammad. Jadi ya Bu, pemberian Allah kepada Nabi Musa diungkit di zamannya Nabi Muhammad untuk menjadi peringatan, untuk menjadi tauladan, untuk menjadi contoh persiapan buat Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad juga sama akan menerima pemberian dari Allah yang sama dengan yang sudah diberikan Allah kepada Nabi Musa, yaitu sama-sama diberikan kitab. Ya, nih yang kalau nggak suka dengar diungkit itu orang sombong. Kenapa? Nggak diungkit dia lupa. Harusnya kan kita mengingat, betul? Jadi siapapun yang suka memberi kepada siapapun tiba-tiba diungkit, ya berarti dia sudah lupa. Makanya diangkat, dituduhnya diungkit, diangkatnya kembali kisah itu tujuannya untuk mengingatkan kembali. Buktinya hari ini kita mengkaji ayat 87 kembali karena kita sudah lupa dengan ayat 87. Memang kita pernah menerima ayat 87, tapi tidak ada bukti videonya, ya. Akhirnya kita harus membuat kembali. Kalaupun
atuh udah nggak usah dibahas kembali, kan udah selesai. Saya tanya ibu-ibu, kalau saya menanyakan membuat kuis tentang ayat 87 sampai dengan 90, ibu bisa jawab tidak? Kenapa? Tapi ibu pernah nggak dapat keterangan tentang ayat 87 sampai dengan 90? Suami pernah menjadi pria yang ibu senangi ketika melamar ibu dulu, ditentukan tanggal, bikin undangan, lalu kita bikin souvenir, nyiapin prasmanan, itu harus diungkit, Bu. Iya tidak? Karena kalau nggak diungkit nggak diingat, betul? Dengan diingat kita jadi tahu bahwa kalau suami salah itu kita nggak perlu besar-besarkan di hari ini, betul? Dan kalau ada masalah, cerai itu bukan solusi, betul tidak? Kita itu manusia yang suka lupa dan suka berbuat salah. Salah kita bisa jadi kita pernah tahu sebenarnya ilmunya, tapi kita suka lupa, betul?